warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Hyper Auto Concept. Kali ini saya bersama tim yang pasti kalau kameramen pasti ikut. Terus sama buat D2 Mobilindo. Kemudian kali ini kita ditemani sama marketing alap-alap. Nah, ini ada Om Santo Mobilindo. Nah, kita hari ini mau cek unit Kijang Krista ya Om ya. Yeah. Nah, Kijang Krista tahun berapa ya? Nah, ini yang dapat info dari Tilik Sandi ini Mas Santo. Tahun 2000 diesel. Tahun 2000 diesel. Berarti udah facelift pertama ya? Iya, udah facelift. Warnanya apa? Sempen. Warna sempen tahun 2000, manual ya pasti ya? Manual. Oh, terus platnya mana? R Cilacap. Platnya R Cilacap. Ya. Oh, berarti masih plat lokal ya. Jadi Ya. kita mau lihat ini mobilnya lokasinya ada di Kelampok, ikutnya Kelampok Banjarnegara. Nah, kalau untuk kita sendiri Hyper Auto Concept itu markasnya di Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, buat teman-teman yang nanti mungkin berminat sama mobil ini bisa hubungi kita, nomor WhatsApp ada di deskripsi. Kalau cek unit seperti ini kan pingin tahu untuk kondisi bodi secara keseluruhan, jadi secara dari mesin, terus kemudian interior dan juga surat-surat nanti kita cek semuanya. Oke, ikuti aja video kita cek unit Kijang Krista tahun 2000. Untuk kap mesin ini masih kaleng breng, masih aman, masih bagus, nggak ada bekas nubruk. Terus kemudian tulangan seperti ini juga masih utuh, masih bagus. Talang-talang seperti ini nggak ada keropos. Untuk apron-apron seperti itu, nah itu selebor juga aman, nggak ada yang keropos, kan rawan untuk kijang-kijang seperti ini keropos daerah sini nih. Nah, kayak sasis depan ini keropos gitu. Nah, untuk mesin kebocoran insya Allah ini aman, nggak ada rembesan apa ya? Nggak ada rembesan ya. Cuman kalau hitam ya memang diesel nggak ada yang bersih banget gitu. Cuman ya emang agak hitam seperti ini, tapi intinya nggak netes. Intinya nggak ada oli rembes netes gitu. Karena khawatirnya kan namanya oli rembes netes, lama-lama oli mesin berkurang. Kalau oli mesin berkurang, yang punya nggak telaten ngecek, ya biasanya seher biasanya kena. Kalau mesinnya aus juga gitu. Kalau kita ngecek mobil diesel terutama, ini kan Kijang Krista diesel tahun 2000. Ini kan mesinnya dia di depan, jadi paling gampang kita cek mesinnya dulu. Soalnya kebanyakan kan kalau orang nanya mobil diesel, ya khususnya ngecek mesin diesel, ini kalau letak mesinnya ada di depan, sebelum kita ke bodi kita ke mesin dulu. Nah, kalau untuk mesin diesel biasanya kita ngeceknya di oli. Nah ini ya. Yang jelas kita cek olinya aja. Nah ini olinya hitam ya, karena diesel itu kalau mesin diesel rata-rata baru ganti oli mesin aja itu lari mungkin 100 kilo itu olinya udah hitam gitu. Nah itu yang penting oli mesinnya itu nggak coklat susu. Kalau coklat susu itu berarti indikasi dari oli mesin sudah tercampur sama air radiator, warnanya coklat putih susu gitu. Tapi ini untuk olinya aman ya, tadi saya cek untuk olinya aman dan saya buka untuk ininya juga dia nggak ngebul ya, nggak ngebul ya. Nah, dan sebenarnya kalau yang mesin Kijang seperti ini kan dia beda sama Panther. Kalau Panther ada selang buangnya, kalau ini enggak, jadi tetap dia biasanya kalau udah panas tetap ada ngebul tipis gitu. Cuma dari olinya tadi masih bagus. Coba cek ke knalpot Lur, ada ngebul nggak? Mana? Aman ya? Minimal kalau ada ngebul hitam nggak? Enggak ada. Enggak ya? Minimal kalau ngebul hitam aja itu nggak masalah, karena itu sisa pembakaran dari apa namanya solar yang terbuang, sisa pembakarannya gitu. Oke, berarti sekarang mesin kita udah cek. Untuk suara mesin kayak gitu emang yang namanya khasnya Kijang Krista itu dia Kijang diesel lah ya, khasnya Kijang diesel kapsul itu dia memang ada krek gitu. Tapi ciri memang ya ciri khasnya gitu. Tapi ini mesin, untuk mesin insya Allah sih masih normal. Sekarang mesin kita matikan, kita cek untuk bodi dan interior. Oke. Ini mobilnya warnanya silver sandpan seperti ini, platnya RB Cilacap. Nah ini untuk informasi pajak ini mati 2 tahun.
Kalau pajaknya per tahun berapa ya Mas? Sekitar pajak per tahunnya itu 1,3 juta, 1,3 lah. Karena dia kan Kijang Krista. Jadi kalau Kijang Krista itu dia tipe tertingginya dari Kijang, ada LX, LSX, LGX. Nah ini di atasnya LGX, tipe terlengkapnya Kijang. Jadi bedanya sama yang Kijang kapsul yang lain itu dia pakai apa, bumper seperti ini sama over fender, sama ada tambahan set body molding yang lebih gede gitu. Kalau untuk Kijang kapsul kan nggak pakai set body molding seperti ini. Jadi ini tipe terlengkapnya lah untuk versinya Kijang. Bodinya untuk mobil ini masih kaleng, nut juga masih ketemu, masih lempeng, masih tipis. Cuman ada minusnya, namanya mobil bekas pasti ada minusnya. Ini untuk minusnya itu pintu yang sebelah kanan ini udah naik dempul. Nah, catnya kan agak beda. Ini naik dempul, pintu yang sebelah kanan. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan, cuman ya ini karena udah cat 2 kali untuk pintunya aja. Tapi untuk yang lain ini dia masih lempeng, masih bagus, masih ngaleng juga, muter sampai ke dari pilar A, pilar B, pilar C juga ini masih bagus. Nah, untuk belakangnya kan seperti ini kondisinya. Nah, ini untuk lampu-lampu belakang dia masih masih bagus juga. Cuman ada retak lampu seperti ini ya, halus. Cuman nggak masalah, ini nggak kemasukan air gitu. Karena ini tua aja sebenarnya. Nah, karena ini tahun 2000, jadi dia kan facelift pertama. Tahun 2000 ini dia kaca belakangnya ini udah lebar, dan logo Kijangnya ini udah di dalam kaca seperti ini. Kalau yang 97, 98, 99 kan dia masih kacanya masih sempit gini ya. Sempit. Nah, kaca masih sempit, terus juga ada karet gede di bagian belakang gitu. Nah, untuk kondisi belakang sama ini masih ngaleng juga, masih bagus. Kalau untuk bodi masih lempeng. Ya ada sepet-sepet di beberapa bagian sih, yang pasti kayak nggak terlalu banyak kayak set body molding kayak gini, sama over fender seperti ini udah cat 2 kali. Tapi kondisi keseluruhan mobil ini masih rapi, masih bagus. Nah, ini untuk sektor eksterior. Oh iya, kalau eksterior kan yang nggak kalah penting itu dari talangan gitu, masih bagus, masih rapi untuk bagian kanan dan kiri ya. Nah, kamera mungkin bisa ke sini. Nah, untuk talangan bagian depan masih rapi, terus yang sebelah kanan juga masih rapi, nut juga masih ketemu. Yang pasti bodi muter tipis. Nah, sekarang kita masuk ke interior aja ya. Oh iya, sebelumnya kita cek juga untuk ban lur, mumpung kita masih di luar. Kalau velgnya ini keempat-empatnya masih pakai velg aslinya, orisinilnya Kijang, pakai standarnya seperti ini. Velg racing 195, bannya profilnya 195/65, ring 15. Nah, coba untuk tahunnya kita cek. Ini yang sebelah kanan tahun 2020. Kiri sorry ya. Ini yang kiri depan. Ini tahun 2020. Kondisinya untuk ban masih cukup tebel, masih cukup tebel walaupun tahun 2020. Karena ini mobil beda kayak mobil pickup ya. Kalau mobil pickup 2 tahun kayaknya biasanya udah agak tipis. Tapi kalau ini masih bagus. Sama ini untuk kondisi yang sebelah kanan. Kalau sebelah belakang kiri. Belakang kiri ini minggu kedua. Nah, ini agak tua ini bannya lur. 2016. Tapi masih tebel gitu. Sebenarnya nggak terlalu masalah sih. Dan itu yang sebelah kanannya sama 195/65. Kondisinya seperti ini untuk bannya. Tapi ini tahunnya nggak kelihatan kayaknya di bagian dalam. Nah, ini kondisi ban. Untuk depannya sama ya. Coba kita cek tahunnya ya, kelihatan apa enggak. Tadi yang sebelah kiri kelihatan, ini yang depan nggak ada. Berarti ini di sisi dalam, adanya di sisi dalam. Masih tebal juga ya? Tebal 195/65, masih tebal juga untuk keempat-empat bannya. Nah, sekarang kita cek karena ini di Krista ya, dia pakai spionnya udah chrome seperti ini. Talangan tadi udah. Coba kita cek untuk door trim bagian dalam dan pintu-pintu. Nah, untuk door trimnya kondisinya masih rapi seperti ini, masih utuh. Ya, karena Krista dia pakai yang wood panel seperti ini, jadi lebih mewah, lebih elegan. Kondisinya seperti ini, teman-teman bisa menilai. Yang pasti walaupun ini untuk yang pintu kanan depan ini kan sudah cat 2 kali ya, udah naik dempul. Tapi untuk silerannya, untuk silerannya ini masih utuh, masih rapi. Coba kita lihat. Jadi itu bukan, yang intinya mobil ini bukan bekas insiden kecelakaan gitu ya, tapi karena memang nyenggol bagian pintu depan.
nyerempet gitu. Teman, yang kita hindari kan mobil ini udah pernah terguling atau terkena insiden yang parah sampai ke pilar atau sasis ini kena. Cuman untuk yang sasis-sasis seperti ini masih utuh, masih bagus. Lantai-lantainya juga masih utuh. Nah, ini untuk joknya, sebenarnya joknya ini di cover ya. Nah, ini jok orisinilnya ada. Jok orisinilnya ada keempat-empatnya, cuma di cover seperti ini biar lebih awet ya, karena sebenarnya jok itu plus minus sih. Kalau pakai yang di cover seperti ini, kalau ketumpahan susu ya buat yang bawa anak apa, ketumpahan susu itu nggak masalah, gampang dilap. Cuman kalau nyaman yaitu lebih nyaman yang bludru. Nah, sekarang kita lihat untuk dashboard ya. Untuk dashboardnya kondisinya seperti ini nih. Saya buka aja sebelah sini ya biar agak terang ya. Nah, untuk AC ini masih dingin, masih berfungsi dengan baik, masih normal. Nah, untuk kisi-kisi AC-nya juga cek ya, nggak ada yang patah. Bagian tengah, kemudian bagian kiri juga aman, ini nggak ada yang patah untuk kisi-kisi AC. Bagian sebelah kanan juga aman, nggak ada yang patah. Double blower juga berfungsi secara bagus, secara normal. Jadi ketika kita nyalakan AC, untuk tengah juga double blowernya normal. Kalau dashboard seperti ini nih aman, nggak ada yang retak, nggak ada yang patah. Biasanya kita sering ketemu ini kan dia plug ya untuk bagian depan. Ya, saya pernah ketemu untuk bagian sini rawan banget yang apa namanya lecet karena ini sering ditaruh barang. Oh iya. Nah, karena ini plat. Nah, akhirnya kegesek-gesek, Catang lupas. ladus ya gitu. Cuman kalau ini kan materialnya plastik, jadi lebih awet. Tuh. Untuk audio head unit dia pakai double din seperti ini. Persnelingnya manual. Kelimanya ini normal, sampai ke mundur juga normal. Handremnya juga berfungsi secara normal, secara baik. Nah, kemudian ini untuk plafon lur. Nah, plafonnya ini masih cukupan rapi. Insya Allah untuk apa namanya plafon itu masih nah nyala, ini lampu bacanya juga masih nyala, plafonnya masih normal, nggak ada yang kendor, nggak ada yang sobek. Coba kita cek bagian tengah sekalian untuk pintu-pintunya ya. Kalau pintu ini sih tipis, masih orisinil. Terus kemudian apa namanya silerannya juga masih ada, masih utuh, masih rapi juga. Door trim untuk yang sebelah tengah ini masih berfungsi ya. Ini untuk door trimnya juga masih rapi. Bagian-bagian seperti ini biasanya yang sobek ini masih rapi. Bagian bawah juga masih rapi. Untuk power window keempat-empatnya ini masih normal, masih berfungsi bagus. Kemudian jok tengah juga ini bludrunya masih ada, masih kelihatan. Kemudian lapisnya juga masih bagus. Jadi ini cok lapisnya masih bagus, pelapisnya nggak sobek, nggak retak gitu. Nah, untuk plafon juga masih rapi interior. Nah, sekarang coba untuk door trim juga sebelah kiri itu masih bagus juga, masih normal juga. Lampu, coba lampu tengah nyala. Lampu tengah juga nyala. Coba kita buka untuk bagian belakang ya, bagasi. Nah, coba kita sekarang buka untuk pintu belakang. Ada kamera mundur juga. Nah, ini perlu kita coba nanti kamera mundurnya. Nah, kalau dari belakang ini kita cek untuk sileran-silerannya muter ya, masih ada apa enggak gitu. Karena rawan kalau mobil seperti ini ditubruk dari belakang, biasanya udah ada bekas bekas digarap, pasti silernya juga udah kena gitu. Sebagian lantai belakang ini juga masih aman, masih bagus. Nah, ini lur. Nah, kalau sampai memang udah pernah insiden dari belakang, ini udah nggak seperti ini kondisinya. Dan ini masih rapi. Ya, masih rapi, masih orisinil. Karet terbuka. Joknya karena ini Krista, dia ngadep ke depan semua. Nah, ini udah dilipat seperti ini. Nah, ini kan kalau yang dia yang tipe di bawahnya bukan tipe G gitu, tipe LSX itu dia masih hadap-hadapan. LGX juga ini udah ada yang menghadap ke depan juga. Kalau plafon sih keseluruhan masih bagus, nggak ada yang turun. Nah, terus untuk seperti ini pilar C-nya juga masih orisinil juga. Insya Allah mobil ini dari belakang nggak ada bekas ditubruk. Terus ini ya, nah ini hidrolisnya juga masih kuat, masih bisa nahan. Nah, biasanya kan seperti ini ya. Nah, ini bisa nahan, dia hidrolisnya masih bagus juga.
Nah, yang belum kita cek pintu yang sebelah kiri belakang. Sileran masih utuh, masih rapi, door trimnya juga masih bagus. Kemudian pilar-pilarnya masih bagus juga. Yang pasti ini masih ngaleng, muter. Yang udah naik dempul itu yang kanan depan aja. Sileran sini juga masih utuh, masih rapi, masih bagus. Sampai ke bawah ini nggak ada yang keropos. Kalau yang mobil apa namanya tua rawan keropos daerah sini. Iya, biasanya kan dia kena air hujan terus nggak dipakai berapa hari ditutup seperti ini, sering banget kena keropos. Untuk lantai-lantai insya Allah masih aman, lantai-lantai masih bagus. Nah, coba itu untuk lantai-lantai kelihatan lur. Ya kelihatan. Masih aman ya? Masih aman sih. Ada keropos nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Itu tas sasis juga masih aman. Terus kemudian ini nih, biasanya kan kalau mobil-mobil yang ini sih mobil tinggi ya, kalau yang mobil yang rendah biasanya untuk atas ini ada bekas kena tanggul apa-apa, tapi ini masih aman. Ini mungkin hari ini saya terlewat ada yang nggak saya cek ya, tapi teman-teman masih penasaran bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi lah. Nanti ngobrol sama Mas Fuad. Nah, kondisinya mobil insya Allah dalam kondisi bagus, dalam kondisi baik, siap pakai. Yang namanya mobil bekas pasti ada minusnya. Nah, minor-minornya nanti kurang lebih seperti itu. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan ya yang kita sampaikan saat ini atau juga ada kekurangan. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.